Baik, sambil menunggu chat dari Bapak Ibu, saya sambil lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya ini adalah materi mengenai facilities, ya. Jadi kita sudah 2 materi ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah competitive strategy, siang ini kita sudah tuntas untuk information. Nah, untuk materi berikutnya, ini sepertinya materi terakhir untuk hari ini adalah facilities. Ya. Sekarang kita masuk ke logistical drivers. Tadi kan kita di cross-functional drivers, sekarang kita masuk di logistical drivers. Salah satu dari 3 logistical drivers ini yang akan kita bahas siang ini adalah facilities. Oke. Facilities planning. Oke. Ada pertama yaitu facilities terminology. Jadi sebelum tahu lebih lanjut, kita cari tahu dulu terminologinya. Contoh yang tadi kayak misalnya forecast, tadi kita tahu terminologinya adalah forecast is art and science, gitu ya. Jadi ada science-nya, ada art-nya juga. Nah, kalau facilities ini terminologinya apa sih? Gitu. Terminologis dari facilities adalah places where inventory is stored, assembled, or fabricated. Artinya tempat di mana inventory itu persediaan ya Bapak Ibu ya. Inventory is stored, assembled, or fabricated. Store itu disimpan, ya. Assemble itu digabungkan dengan yang lainnya, atau fabricated atau dibuat, diproduksi, ya. Fabricated ini dia spesifik, biasanya terminologi ini digunakan untuk mewakili manufaktur. Biasanya kita menggunakan fabricated atau manufacture. Tapi untuk bidang jasa, biasanya kita menggunakan terminologinya adalah productive, ya, dibuat, productive juga bisa. Jadi tergantung Bapak Ibu di industri mana, gitu, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan istilah yang mana. Jadi terminologinya sama, cuma berbeda-beda penggunaannya. Bisa juga diartikan sebagai production sites and storage sites. Ya, jadi ada production sites, jadi situs, kalau di bahasa Indonesia jadi situs ya, situs produksi, jadi tempat pabriknya Bapak Ibu di mana, gitu ya, atau storage sites. Semisal Bapak Ibu punya fasilitas warehouse sendiri, maka ditaruh di storage sites. Nah, ada beberapa isu Bapak Ibu terkait fasilitas. Yang pertama adalah centralization dan decentralization. Ya, jadi central and decentralized. Jadi kalau sentral terpusat, decentralized berarti tidak terpusat atau tersebar. Berikutnya ada proximity to customer, capacity problem, ya, dan manufacturing methodology. Ya. Nanti kita juga ada study case lagi di sini. Bapak Ibu tetap siapkan laptop dan Excel-nya atau handphone dan Excel-nya. Nanti kita coba ada study case yang bisa kita hitung sama-sama. Nah, untuk pertama Bapak Ibu, sama seperti SC strategi yang materi awal kita bahas bersama, di facilities planning kita juga menemui trade-off yang sama. Kita recall lagi, kalau yang di SC strategi tadi kan kita berhadapannya, yaitu cost dan responsif. Kalau sekarang, kita berhadapannya efisiensi dan responsif. Sebenarnya ini mirip-mirip, gitu ya, cuma mengganti cost dan efisiensi. Kalau kita menghemat cost kan artinya kita efisien ya Bapak Ibu ya, jadi mirip-mirip sebenarnya. Tapi di facilities planning, kata-kata cost itu lebih sering diganti dengan kata efisiensi. Nah, contoh, panah yang pertama Bapak Ibu, di sini ada keterangan facilities planning to compete. Jadi ketika Bapak Ibu mau berkompetisi dengan kompetitor yang lain, Bapak Ibu harus bisa memutuskan keputusan facilities planning. Sama seperti strategi tadi. Mau pakai yang mana? Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya 2 opsi di sini. Ada centralized, ada decentralized. Bapak Ibu memilih terpusat, atau memilih ke tidak terpusat atau tersebar. Keputusannya apa Bapak Ibu? Keputusannya, kalau tadi di SC strategi, keputusan kita adalah produk yang akan kita jual. Contoh, kalau cost, maka produk kita FMCG tadi. Kalau responsif, produk kita adalah produk fashion. Nah, kalau di sini, pertimbangannya bukan hanya dari produk, tapi dari kedekatan terhadap fasilitas lain, Bapak Ibu. Ya, kalau kita memilih efisiensi, Bapak Ibu, maka facilities planning kita harus didekatkan ke source-nya atau sumbernya. Contoh,
kita bicara air mineral kemasan. Bapak Ibu tidak akan menemukan mata air diambil dari Kecamatan Rungkut, Surabaya. Nggak akan ada. Tapi diambil dari mata air di Pandaan. Fasilitas yang dibuat pasti mendekati di sumber airnya. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan ada kok Pak di daerah Rungkut, berarti itu bisa jadi warehouse-nya atau distribution center-nya. Ya, nanti ini akan kita bahas lagi warehouse dan DC. Nah, berarti untuk yang pertama adalah kita memilih, kalau kita mau efisiensi, maka kita dekatkan terhadap sumbernya. Contoh lain, selain air kemasan, contoh teknologi. Kita bicara, Bapak Ibu mungkin masih, BlackBerry masih pernah pakai nggak ya, handphone BlackBerry? Kayaknya nggak pernah ya. Kita bicara Apple, mungkin Apple. Bapak Ibu tidak akan menemukan ada pabrik Apple yang berdiri di Jakarta. Tidak akan ada. Pabrik Apple terdekat, itu pun setahu saya dia assemble. Pabrik Apple terdekat itu adanya di Malaysia. Dia memang untuk antisipasi demand di Asia Tenggara. Kenapa kok di Malaysia? Karena di Malaysia ada pabrik semikonduktor yang pabrik itu tidak ada di Indonesia. Sehingga mau nggak mau dia harus di Malaysia karena mendekati dengan si sumbernya tadi. Kalau nggak ada semikonduktor ya nggak bisa jadi iPhone. Jadi mau tidak mau dia harus mendekati sumbernya. Dan biasanya Bapak Ibu yang menggunakan strategi centralized itu adalah perusahaan yang harga produknya itu biasanya mahal, tersier. Jadi dia terpusat pabriknya, tapi dia akan mempunyai banyak warehouse atau distribution center di beberapa negara. Bukan memiliki banyak pabrik di beberapa negara. Nah, dan juga produknya biasanya segmented Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara iPhone, itu kan produknya segmented sekali. Kalau kita yang belum punya cukup banyak uang untuk membeli handphone dengan harga belasan juta, maka kita pasti akan memilih handphone Samsung, Oppo, meskipun Samsung juga udah mulai menyaingi harganya gitu ya. Karena kita lebih mementingkan, fungsinya sama. Untuk chatting online atau untuk telepon, sama. Nah, berbeda halnya kalau kita memilih misal strateginya responsif, Bapak Ibu. Nah, kalau kita memilih responsif, maka kita harus decentralized, Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya adalah dairy goods atau FMCG tadi. Bapak Ibu pasti pernah menemukan ada fasilitas produksinya Unilever di Rungkut di Surabaya. Kenapa ada fasilitas di Surabaya? Karena dia harus responsif. Seperti saya contohkan tadi di awal, kalau misal ada Pepsodent harga 20.500 sama harga yang 17,5 dia kan bisa pindah. Karena kan mereka melihat fungsinya toh sama-sama dipakai sikat gigi. Tidak ada yang sikat gigi ketika dipakai bisa bikin kita lebih tampan gitu kan atau lebih cantik. Nah, apalagi kompetitornya banyak ya. Pepsodent, ini coba saya sebut merek ya. Ada Pepsodent, ada Close Up, ada Formula, ada Colgate gitu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, misal kita datang ke convenience store gitu. Kita ke Indo April gitu ya. Ke Indomaret gitu ya. Kemudian kita nyari pasta gigi merek Pepsodent. Kemudian adanya adalah Close Up, Formula, atau Colgate. Saya nggak akan, ya udahlah pulang dulu, besok coba ke sana lagi, barangkali Pepsodentnya udah ada. Tidak akan ada perilaku konsumen seperti itu, Bapak Ibu. Pasti dia akan milih produk penggantinya. Nggak ada Pepsodent, ya sudah ke Close Up. Nggak ada Close Up, ya sudah ke Formula. Nggak ada Formula, ya sudah ke Colgate. Artinya, ketika kita absen di market, ketika keberadaan kita tidak ada di market, maka kita akan sangat mudah sekali untuk digantikan dengan produk kompetitor, Bapak Ibu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mendekatkan fasilitas produksi kita atau fasilitas assemble kita, gitu ya, ke tempat market sedekat mungkin. Makanya biasanya di tiap fasilitas industri, contoh seperti Surabaya Industrial Economy, kemudian Pasuruan Industrial Economy, kemudian misal di Jakarta atau Karawang, produk-produk dairy goods pasti memiliki fasilitas produksi. Karena apa? Mereka coba mendekatkan fasilitas produksi mereka dengan marketnya. Jangan sampai karena ketidakadaannya fasilitas produksi mereka di Jawa Tengah, katakan
misal gitu ya, sehingga mereka kehilangan market di Jawa Tengah. Begitupun karena nggak ada fasilitas produksi di Jawa Timur, mereka jadi kehilangan market di Jawa Timur. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan fasilitas planning untuk ditentukan di mana tempatnya. Jadi selain efisiensi dan responsif, kita perlu melihat juga time to source kalau kita memilih untuk centralized, dan time to market jika kita memilih untuk decentralized. Baik, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Astuti, coba saya lihat dulu. Oh, enggak, nomor. Saya stop share dulu. Oh, ini. Saya bertanya, menambah pertanyaan sebelumnya. Sistem produksi pabrik gula adalah 6 bulan giling dan 6 bulan off. Oke. Metode forecasting apa yang dapat digunakan dalam persediaan bahan baku mengingat beberapa periode di data histori akan bernilai 0 karena sedang tidak musim giling. Baik, Bu Astuti. Untuk pertanyaan ini, kaitannya sama forecast, memang kalau untuk ini kan jadi jatuhnya dia datanya siklus ya Bu Astuti ya. Jadi ada siklus produksi, ada siklus yang off. Ada siklus produksi, ada siklus yang off. Nah, ini waktu itu saya juga pernah riset waktu S1 saya ngambilnya contohnya adalah kopi, waktu itu Ibu Astuti. Polanya juga mirip-mirip, jadi ada fase panen dan ada fase tidak panen. Nah, ini kalau yang pada saat itu yang dilakukan oleh petani kopi yang saya sempat kunjungi, jadi mereka mencoba menstabilkan pada saat waktu off, Ibu, dengan dia mencoba mendapatkan stok kopi dari kebun lain. Jadi katakan kebunnya kapasitasnya 5 ton. Kemudian dia coba mencari kebun-kebun yang lain yang dia kapasitasnya berlebih, misal tidak diserap oleh market, mereka serap Ibu. Kemudian gimana caranya mereka memiliki teknologi untuk menyimpan si kopi itu. Agar kopi itu tetap kondisinya paling tidak ya boleh turun lah kualitasnya, tapi tidak boleh jauh dari kondisi awal. Nah, sehingga ketika masa absen si kopi ini tidak berkembang atau tidak berbuah, gitu, kita masih punya cadangan, gitu, kopi yang bisa sewaktu-waktu kita fermentasi atau sewaktu-waktu bisa kita dry process, gitu, untuk kita jadikan biji kopi yang kemudian untuk dijual. Jadi Ibu memerlukan ada yang namanya inventory. Istilah inventory adalah buffer stock. Nah, ini nanti akan disampaikan di hari kedua sepertinya nanti ada terkait beberapa jenis inventory. Nah, kalau metode pastinya Ibu kalau mau forecast, Ibu mungkin saya boleh saran untuk cari jurnal ilmiah metode forecasting untuk lampi demand. Jadi istilahnya kalau yang model seperti ini istilahnya lampi. Jadi ada tidak ada itu istilahnya lampi. Nah, itu ada beberapa metode yang dia bisa menyiasati bagaimana forecasting untuk yang model lampi. Nah, kalau saya membahas terkait itu, jadi saya tidak bisa untuk membahas yang lain. Nanti mungkin di training saya berikutnya, saya bisa membahas khusus spesifik mengenai forecasting. Misalnya. Itu ya Bu Astuti ya. Saya lanjut share screen lagi. Baik, nah ini ada penjelasannya. Why we should have centralized facility. Nah, kenapa kita membutuhkan centralized facility? Ya, nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, produknya gitu ya, is commonly expensive. Ya, pada umumnya harganya mahal produknya. Ya, no competition for substitute product. Seperti yang saya sampaikan, kalau tadi dairy goods berdarah-darah kompetisinya gitu ya, bisa berdarah-darah. Product is considered as tertiary product. Nah, ini biasanya kan ada klasifikasi produk ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Ada primer, sekunder, tersier gitu ya. Nah, ini kan untuk handphone yang harganya agak mahal, itu kan di kita masih tergolongnya produk tersier. Nah, biasanya yang memiliki centralized facility itu produk-produk tersier. Ya. Di sini saya ambil contoh, ada phone, ada cars.
Meskipun sebenarnya CARS juga tidak terlalu centralized gitu ya, karena di beberapa negara berkembang sekarang sudah punya pabrik sendiri-sendiri gitu ya untuk CARS. Contohlah ambil Toyota di Jakarta ada, di Thailand ada gitu ya. Hampir di beberapa negara mereka punya. Apa pertimbangannya? Mereka bisa mengkonversi centralized ke decentralized karena mereka punya demand yang lumayan banyak, demand-nya besar. Meskipun uncertainty-nya juga besar gitu, mereka punya demand-nya cukup besar sehingga mereka cukup berani ambil keputusan untuk membuat pabrik atau fasilitas di negara-negara tertentu. Nah, berikutnya, why we should have decentralized facility. Kenapa kita membutuhkan fasilitas yang decentralized? Ya. Product is commonly fast-moving and dairy product. Ya. Fierce competition for substitute product. Jadi persaingannya ketat banget, gitu ya. Jadi begitu nggak ada di pasar bisa tergantikan. Ya. Dan ini penting, mini market should be fulfilled. Ya, apalagi dengan kondisi Indonesia yang berpulau-pulau, ya, di mana kalau misal kita mau punya fasilitas yang centralized, maka kita akan sangat berat di biaya transportasinya, di biaya logistiknya akan sangat berat. Sehingga itu kenapa pemerintah membangun namanya tol yang menyambungkan antara Jawa Barat ke Jawa Timur. Salah satunya itu adalah upaya untuk memangkas biaya logistik. Sehingga perusahaan-perusahaan yang belum bisa membangun fasilitasnya secara decentralized, dia bisa terbantu dengan adanya akses logistik. Tapi sebaiknya jika kita tahu banyak market yang harus kita fulfill, gitu ya, kita bisa membuat subproduksi di beberapa kota. Saya ambil contoh. Mungkin Bapak Ibu di sini masih banyak yang muda ya. Pada pandemi ini sedang hype sekali spaghetti brulee namanya. Jadi spaghetti di atasnya dikasih krim saus bechamel. Ya, itu di Jakarta hype sekali. Ada Instagram namanya Brulee. Dia kalau mau pesan itu sampai harus pre-order. Permasalahannya adalah produk ini kan produk basah yang nggak bisa dikirim dalam bentuk frozen. Sementara permintaan dari area Malang, Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur itu membludak sekali. Semarang, Jawa Tengah, Semarang itu juga ada. Sehingga apa yang dilakukan Brulee? Brulee tidak membuat fasilitas produksi baru, tapi mereka punya sub kitchen. Mereka punya sub kitchen. Di Surabaya mereka punya sub kitchen. Di Semarang dia punya sub kitchen. Karena apa? Karena mereka tahu market yang harus difulfill, market yang harus dipenuhi itu banyak. Ya Bapak Ibu ya. Moga-moga tercerahkan gitu. Jadi antara centralized dan decentralized. Nah, berikutnya ada isu lagi Bapak Ibu terkait capacity planning. Capacity planning, kalau tadi kan kita facilities planning, sekarang capacity planning. Kalau kita punya suatu fasilitas produksi, pasti pertimbangan kita adalah berapa kapasitas yang mau kita setting. Gitu ya. Berapa kapasitas yang mau kita setting, maka kita harus menentukan production capacity-nya. Apa saja yang harus kita atur? Nah, biasanya salah satu yang kita atur, selain adalah kapasitas mesin, adalah level of workforce. Berapa karyawan yang akan kita gunakan. Ya. Karena kalau kita bicara fixed cost, gaji pemain, ya, gaji staff ini yang dia menempati porsi lumayan besar dalam rancangan anggaran perusahaan. Jadi ini perlu ditertibkan, ya, perlu diregulasi, perlu dibatasi. Gitu. Nah, terkadang untuk beberapa company yang mereka sudah besar dan demand-nya banyak, sementara mereka belum bisa untuk menambah produksi, yang mereka lakukan adalah subcontracting. Ya, subcontracting. Subcontracting ini sekarang banyak Bapak Ibu. Ada subcontracting yang murni subcontracting, masih di bawah pengawasannya perusahaannya langsung, atau subcontracting yang license. Jadi subcontracting license. Jadi sekarang berkembang subcontracting license. Nah, capacity planning issues-nya ada rent facility versus build new facility, sama hire versus layoff problem. Nah, jadi mainly ada dua ini terkait capacity planning. Dua hal ini punya masing-masing punya pendekatan sendiri-sendiri terkait pendekatan
kualitatif dan pendekatan kuantitatifnya. Dan nanti kita coba bagaimana kita melihat ini dari sudut pandang kuantitatifnya. Oke. Nah, ini sekedar cerita Bapak Ibu, subkontrakting ini juga semakin marak sekarang. Jadi kita sebagai customer juga perlu sedikit mawas diri atau waspada gitu ya. Ini terjadi waktu itu di perusahaan saya yang pernah saya bekerja di perusahaan beton. Jadi di Surabaya, jadi ini saya cerita di Surabaya. Di Surabaya itu ada satu company beton yang dia sudah memang well established, kemudian namanya sudah terkenal, sehingga mereka akhirnya kapasitasnya kalah. Kapasitasnya kalah, sehingga yang mereka lakukan adalah mereka membagi demand-nya yang mereka punya ke perusahaan beton kecil-kecil yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, resikonya apa? Resikonya adalah ketika kita mensubkonkan, misalnya mensubkonkan permintaan kita ke perusahaan kecil-kecil yang belum ada namanya, mungkin belum ada ISO-nya, adalah kita tidak bisa menjaminkan mutu kita. Sehingga sekarang konsumen mulai tahu, saya beli produk Anda tahun lalu di bulan ini, sama tahun ini di bulan ini, kok beda? Dari secara hasil lab, secara outlook atau experience, itu beda. Nah, ternyata mereka mensubkonkan ke perusahaan yang memang belum berstandar. Nah, ini memang agak susah. Nah, akhirnya sekarang untuk subkon sekarang lebih ketat lagi. Kalau misal Bapak Ibu pernah minum orange water atau lemon water punyanya UC 1000 Bapak Ibu, itu mereka untuk subkonnya mereka menjual license-nya. Jadi mereka menjual license, untuk kita bisa membeli license-nya, kita harus punya fasilitas yang standarnya mirip mereka. Sehingga baru mereka bisa memberikan license itu kepada kita. Untuk membuat produknya mereka yang dijual di negara lain, untuk bisa dijual di negara kita. Orange Water itu lisensinya dari Jepang, Bapak Ibu. Produksinya, fasilitas produksinya ada di Sukabumi, kalau saya tidak salah, ada di Bandung. Nah, ini adalah subcontracting yang tipenya jual license. Sekarang banyak. Contoh resleting. Resleting itu juga license-nya under JKK. Jadi Bapak Ibu kalau melihat resleting Bapak Ibu, kebanyakan itu diterapkan JKK. Jadi mereka menjual license untuk produk resleting. Tapi mereka tidak menstandarkan khusus resletingnya harus standar menggunakan ABCDE. Sehingga kalau Bapak Ibu punya resleting yang gampang copot, rusak gitu ya, berarti memang karena tidak ada standar khusus untuk pembuatan resleting. Nah, untuk rent facility dan build new facility, nanti kita akan menggunakan expected value namanya Bapak Ibu. Ya, expected value. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu di sini, why do we need to plan the capacity? Kenapa sih kita harus ngeplan kapasitas kita? Kenapa harus merencanakan kapasitas kita gitu? Nah, ini adalah manage level of workforce, tadi yang saya sampaikan di awal, di mana fixed cost gaji pemain ini memang besar, ya. Kemudian manage the demand increment. Jadi kita harus mengantisipasi, gitu, memanage ketika ada kenaikan permintaan secara mendadak. Contoh tahun ini, tidak ada satupun perusahaan masker yang sanggup mengantisipasi tiba-tiba lonjakan permintaan masker. Akhirnya jika Bapak Ibu pernah membaca, perusahaan Sritex di Solo yang biasanya dia membuat baju, mereka menjadi membuat masker. Nah, karena memang semuanya bergotong royong untuk membuat masker. Karena kebutuhan maskernya tinggi, tidak ada satupun perusahaan yang bisa mengantisipasi itu sendirian. Makanya kita butuh kapasitas. Nah, tapi kondisi pandemi ini tidak bisa kita masukkan dalam perencanaan memang, karena tergolongnya adalah tergolong kasus force major, jadi tidak bisa kita antisipasi sebelumnya. Nah, tapi yang bisa kita antisipasi apa Bapak Ibu? Kita bisa antisipasi special event. Contoh, kalau kita bergerak di bidang garment, Bapak Ibu ya, kita bergerak di bidang garment, kemudian misal kita melayani pembuatan garment untuk seragam sekolah, kemudian untuk kostum olahraga misalnya, ya, pasti kita tiap hampir 5 tahun sekali garment itu bisa mendapat banjiran orderan dari partai politik, karena kita ada pilkada, ada pemilu.
Nah, itu pasti gila-gilaan gitu ya. Nah, sehingga garment yang memang mereka punya akses untuk bisa mensuplai parpol, mensuplai pemilu, pasti mereka mengantisipasi kapasitas mereka untuk bisa mengantisipasi kondisi special event. Contoh lain selain pemilu adalah hari besar. Bisa jadi Hari Raya Idul Fitri, yang mana di Hari Raya Idul Fitri permintaan baju koko dan mukena dan gamis gitu ya, semuanya meningkat tajam gitu ya. Dan ini adalah anticipate special event. Kemudian kenapa juga harus kita planning supaya kita bisa achieve annually income target. Jadi misal kita ditarget pabrik beton harus mengeluarkan 150.000 produk di tahun depan, gimana dengan kapasitas kita? Apakah baik-baik saja atau perlu kita ambil action? Ya, nah, actionnya apa? Ya, di kapasitas planning ada 3 action biasanya yang kita gunakan. Yang pertama adalah support, subcontracting. Oke. Yang berikutnya adalah prepare new facilities. Maka kita bikin subproduksi baru, gitu ya. Subproduksi baru. Tidak perlu dalam kapasitas besar, tapi dia bisa menolong. Ya, prepare new facilities. Atau do nothing. Ya sudah, ngalir aja. Kan kita toh juga belum tentu dapat orderan itu. Itu kan baru target kita. Jadi ya udah, do nothing aja. Gitu. Kalau bisa ya kita layani, kalau nggak bisa kita lepas. Ya. Nah, cara mensimulasinya gimana Bapak Ibu? Cara mensimulasinya kita menggunakan namanya expected value. Expected value implementation. Baik, saya lanjutkan. Contoh, case study. A glass factory specializing in crystal is experiencing a substantial backlog. Saya artikan dulu. Sebuah pabrik kaca yang mereka menspesialisasikan produknya di kaca kristal sedang mengalami substantial backlog. Jadi backlog itu diartikan kita tidak bisa memenuhi produksi sehingga kita utang produksi, Bapak Ibu. Istilahnya backlog. Substansial artinya ya sudah lumayan parah backlognya. Sudah lumayan parah. Utang produk kita sudah lumayan parah. Sehingga manajemen mulai memikirkan 3 option. Yang pertama adalah arrange for subcontracting. Jadi kita support ke beberapa perusahaan kaca. Yang kedua adalah construct new facilities. Dan yang ketiga adalah do nothing. Udah, nggak usah ngapa-ngapain. Okay. The correct choice depends largely upon demand, which may be low, medium, or high possibilities. Jadi keputusan tepatnya itu sangat bergantung sekali dengan kondisi permintaan atau demand. Yang mana dia bisa low, bisa medium, atau bisa high. Nah, by consensus, lanjutannya ya, by consensus, management estimates the respective demand probabilities as 0.1, 0.5, and 0.4. Jadi berdasarkan konsensus, jadi manajemennya kumpul nih, ya, kumpul, kemudian menentukan probabilitasnya berapa nih kira-kira low, medium, sama high yang akan kejadian di tahun depan. Kemudian ditentukan low demand-nya 0,1, medium demand-nya 0,5, high demand-nya 0,4. Berarti yang paling mungkin terjadi di tahun depan itu adalah medium dan high. Oke, low demand-nya kecil. Perlu di-note ya, jumlah probabilitasnya harus sama dengan 1, Bapak Ibu. Nah, berikutnya option-nya kita masukkan di sini, ada subcontracting, option A, new facility option B, dan do nothing option C. Oke. Di subcontracting ini ada estimasi pendapatan, ya, estimasi pendapatan. Kalau kita subcontracting, kalau low demand kita dapat $10. Oke. Kalau medium demand kita dapat $50. Kalau high demand kita dapat $90. Kalau opsinya kita ganti dari subcontracting menjadi new facility. Kalau low demand, kalau kita membangun fasilitas baru, maka kita akan minus 120. Makanya di situ angkanya merah, Bapak Ibu ya.
Kalau angkanya merah, asumsinya dia minus, rugi. Kalau medium demand, dia untung $25. Kalau high demand, akan untung sebesar $200. Ya. Jadi new facilities ini benar-benar gambling. Kalau low demand dia bakal rugi, kalau high demand dia bakal untung. Yang opsi ketiga adalah do nothing. Yaudah, dibiarin aja, berjalan, natural. Kalau do nothing, kalau dia low demand dia dapat $20, kalau medium demand dia dapat $40, kalau high demand dia akan dapat $60. Nah, expected value biasanya dibantu dengan penggunaan decision tree, Bapak Ibu. Ya, jadi opsi ABC ya kita gambarkan sebagai rantingnya, sebagai apa ya cabangnya gitu ya, sebagai cabang. Kemudian masing-masing probabilitas demand tadi sebagai ranting atau akarnya, ya sebagai ranting atau akarnya. Jadi masing-masing ABC tadi memiliki probabilitas yang sama, yaitu 0,1, 0,5, dan 0,4. Yang membedakan adalah expected income-nya, ya, prediksi income-nya yang membedakan. Nah, setelah kita gambarkan decision tree-nya, lalu bagaimana? Nah, misal kita hitung dulu dari yang opsi A. Opsi A itu adalah subcontracting. Caranya bagaimana? Caranya probabilitas yang sudah ditentukan oleh manajemen kita kalikan dengan expected income. Oke, kita kalikan dengan expected income. 0,4 dikali 90 plus 0,5 dikali 50 plus 0,1 dikalikan 10. Totalnya Bapak Ibu adalah $62.000. 62K. Ya. Jadi cara mendapatkan EV-nya adalah probabilitas dikalikan value. Ya. Karena probabilitasnya ada 3, maka kita jumlahkan 3 probabilitas tersebut. Ya. Ini juga Bapak Ibu lakukan untuk opsi B dan opsi C. Ya. Untuk opsi B dan opsi C, nanti expected value yang terbesar, maka opsi itulah yang akan kita ambil sebagai keputusan manajemen. Ya. Kalau memang keputusan yang terbesar adalah keputusan A, expected value-nya, maka sebaiknya kita subcontracting daripada dua keputusan yang lainnya. Kalau seandainya yang paling besar adalah build new facility, maka kita harus build new facility. Kita sarankan ke manajemen seperti itu. Pak, berdasarkan expected value yang saya hitung, sebaiknya kita mulai untuk membuat new facilities. Oke. Nah, tadi kita sudah mencoba untuk capacity planning dari segi kapasitas produksi, gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba capacity planning dari segi workforce level. Ya, kita mencoba strategi dari gimana cara mengatur karyawan kita, pemain kita, gitu ya. Pertanyaannya adalah why do we need to plan workforce level? Sama seperti pertanyaan why do we need to plan capacity planning? Ya. High capacity requires many workers involved. Jelas ya, semakin besar kapasitas, semakin banyak mesin yang kita gunakan, otomatis pegawai atau orang yang harus mengoperasikan mesin itu semakin banyak. Oke. Anticipate high demand due to special event. Sama, mirip dengan yang capacity planning. Berikutnya adalah manage the service level for the company relatively. Nah, ini ada kata-kata service level. Saya tidak akan menjelaskan ini di sini, nanti akan saya jelaskan di bab inventory di hari besok. Ya. Kemudian low workers involvement can lead to operational efficiency. Ya. Kalau kita bisa nekan pegawai kita seefisien mungkin, maka kita bisa operasional juga dengan efisien. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya apa yang kita lakukan gitu ya untuk mengatur workforce level? Biasanya cuma dua Bapak Ibu. Ya kita hire kalau kita kekurangan, atau kita lay off, atau kita fire, atau kita pecat kalau memang kita sudah tidak bisa membayar mereka lagi dan tidak membutuhkan jasa mereka lagi. Ya. Kelihatannya kejam tapi memang seperti itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kenapa kita harus melakukan capacity planning baik dari
segi kapasitas produksi maupun dengan karyawan gitu ya. Karena sebenarnya kita tidak bisa, kapasitas itu tidak bisa mengikuti pola demand Bapak Ibu. Tadi kita sudah mencoba untuk memforecast ya Bapak Ibu ya. Sudah mencoba memforecast, ternyata forecast pun juga masih gagal untuk mendetek permintaan. Kapasitas itu adalah angka konstan yang kita setting Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah setting kapasitas kita di 100.000 produksi, 100.000 unit, katakan begitu, maka ya 100.000 unit. Kecuali kita melakukan opsi-opsi tadi, subcontracting, atau build new facility, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita manage workforce level kita. Ya. Nah, dalam dunia sales and operation planning, ya, jadi ini adalah salah satu pokok bahasan dalam sales and operation planning, itu kita punya, sebenarnya ada 3 Bapak Ibu, ada chase, ada level, ada mix. Nah, yang chase strategy, ini dia mengadjust capacity to net demand. Jadi mereka mencoba mengadjust capacity sesuai dengan demand yang kita prediksikan. Ya. Kalau level strategy, kita set kapasitas kita konstan. Ya. Jadi walaupun ada naik turun demand, kita set kapasitas kita sama. Nah, kalau yang mix gimana Bapak Ibu? Yang mix ini biasanya kita butuh bantuan software Bapak Ibu. Kita butuh bantuan software, biasanya software optimasi. Bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan Lindo, bisa menggunakan Lingo. Tapi ini tidak saya sentuh di sini. Saya coba menyampaikan yang basic dulu, dasarnya dulu. Biar kita dapat pemahaman yang sama. Nah, di sini ada kalimat market is full of uncertainty. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Nah, boleh Bapak Ibu coba sekarang dibuka Excel-nya ya. Boleh dibuka Excel-nya. Kita sama-sama coba membreakdown soal ini dalam bentuk Excel. Ya Bapak Ibu ya. Contoh, a company plan workforce level for 6-month period from January to June. Ya, dari Januari ke bulan Juni. Demand atau permintaan selama 6 bulan ke depan adalah 780, 640, 900, 1.200, 2.000, dan 2.000. Oke. Cost of hiring one worker, jadi biaya untuk meng-hire satu orang adalah $500. Oke. Cost of firing one worker is $1,000. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk hire itu adalah $500. Sementara biaya untuk memutus hubungan kerja dengan karyawan membutuhkan $1.000. Karena kan kalau kita memutus hubungan kerja, kadang kita harus memberi upah terakhir, kemudian kita memberi bonus terakhir. Jadi biasanya biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Known that workforce available in December is 300 personnel. Ya, diketahui jumlah workforce yang tersedia di bulan Desember itu adalah 300 orang, 300 personnel. Berdasarkan historical data, ya, 76 workforce, 76 pegawai yang kita miliki, yang bekerja selama 22 hari, itu bisa menghasilkan ya, outcome of 245 products, dapat menghasilkan 245 produk. Ya, sehingga coba kita ambil rata-rata Bapak Ibu, one worker on average can produce 0.1653 unit in a day. Nah, ini kalau kita menggunakan komanya terlalu banyak ya Bapak Ibu ya, jadi penyebutannya lama. 0,14653 unit in a day. Ya. Jadi dalam satu hari tidak bisa mendapatkan satu produk. At least kita membutuhkan 10 hari untuk mendapatkan satu produk. Oke. Nah, sekarang kita coba memposting dulu ya. Bapak Ibu yang di sini boleh diikuti tabelnya biar Bapak Ibu juga punya data hitungan Excel-nya ya. Coba sekarang kita masukkan tabel ini ya. Jadi ada month, ada net demand,
ada net kumulatif demand. Oke. Untuk month-nya ada Januari, Februari, sampai di bulan Juni. Oke. Kemudian net demand-nya, Bapak Ibu, ini adalah data yang sebelumnya. Ya. Data yang sebelumnya di sini diketahui 780 untuk bulan Januari, 640 untuk bulan Februari, 900 untuk bulan Maret, 1.200 untuk bulan April, 2.000 untuk bulan Mei, dan 2.000 untuk bulan Juni. Jadi kita petakan. Kemudian net kumulatif demand. Nah, untuk net kumulatif demand, Bapak Ibu jumlahkan per 2 bulan. Jadi Januari ditambah Februari, Februari ditambah Maret, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Nanti angkanya di akhir di bulan Juni dapatnya di angka 7.520. Sudah, Bapak Ibu yang di sini? Nah, berikutnya. Nah, kalau sudah, kita bikin satu tabel lagi di bawahnya. Ya. Jadi tadi tabel pertama, sekarang kita bikin lagi tabel berikutnya. Ya. Ini kita sekarang mencoba menggunakan chase strategy. Ya. Chase strategy. Kita mencoba mengejar demand-nya. Gitu ya. Kita tidak men-setting kapasitas yang sama, tapi kita coba mengejar demand-nya. Ya. Nah, ini diketahui datanya ada working days, hari kerja Bapak Ibu. Di bulan Januari, hari kerjanya adalah 20. Di Februari, jumlah kerjanya adalah 24. Maret 18, April 26, Mei 22, Juni 15. Nah, kalau sudah di tabel di kolom sebelahnya, ya, di kolom sebelahnya kita punya yang namanya total units produced per workers. Ya, kita punya total units produced per worker. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah working days. Jadi kita sudah punya data working days dikalikan sama unit produce per day. Jadi kita punya angka tersebut di angka 0,14653. Ya. Jadi di bulan Januari total unit produce per worker adalah 0,14653 dikalikan sama 20. Nah, hasilnya kalau yang Januari itu adalah 2,9, kalau di kalkulator saya 2,9306. Daripada kepanjangan pakai 4 koma saya bulatkan. Jadi 2,931. Jadi biar tiga angka di belakang koma. Begitupun untuk Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, berikutnya untuk net demand, Bapak Ibu. Net demand ini diambil dari tabel sebelumnya, ya. Diambil dari tabel sebelumnya, ada net demand. Boleh Ibu Bapak copy paste ya net demand-nya.
Nah, kemudian untuk yang minimum number of workers, ya, cara mendapatkan angka tersebut adalah net demand dibagi total units produce per workers. Jadi 780 dibagi 2,931. Nah, kalau angka ini Bapak Ibu cek di kalkulator, pasti nanti bentuknya koma, ya. Nanti keluarnya biasanya di angka 266,120, ya. Karena kita bicara workers, kan kita tidak bisa bicara koma. Kita kan bicaranya orang, gitu ya. Maka harus kita bulatkan ke atas. Maka kita bulatkan ke atas jadi 267. Yang lain juga sama caranya. Nah, dari tabel ini Bapak Ibu akan mendapatkan jumlah workers yang kita butuhkan kalau seandainya kapasitas kita dituntut untuk menyesuaikan dengan demand-nya. Ya, dituntut untuk menyesuaikan demand-nya. Di cerita awal tadi, kita memiliki karyawan sebanyak 300 personal. Ya, jadi kita sudah punya sekarang itu ada 300 personal. Sementara di Januari tahun depannya, kita hanya membutuhkan 267 orang, Bapak Ibu. Ya, sehingga yang kita harus lakukan apa? Di bulan Januari, kita harus memangkas karyawan kita yang semula 300 jadi 267. Artinya, kita harus melakukan pemutusan hubungan kerja sebanyak 33 orang. Nah, jadi di Januari nanti kita akan punya 267 dengan kita melakukan pemutusan hubungan kerja sebanyak 33 orang. Di bulan Februari kita harus nurunin lagi, Bapak Ibu. Dari 267 kita kurangin ke 182. Nah, ini kita harus ngurangin sebanyak lumayan ya, sebanyak 85 orang. Kalau tadi 33 orang, sekarang kita lay off 85 orang. Ya. Nah, yang agak susah bagi kita adalah dari bulan Februari ke Maret, Bapak Ibu. Februari kita posisi di 182 orang, karena sudah memecat 85 orang dari bulan sebelumnya. Di bulan Maret, tiba-tiba kita harus nambah lagi karyawan yang semula 182, kita naikin ke 342. Artinya kita harus nambah 160 orang. Nah, ini kan nggak gampang ya Bapak Ibu ya, nyari 60 orang ini kan nggak gampang. Ya. Nah, sementara di bulan April kita pecat lagi Bapak Ibu. Dari yang semula 342, kita turun lagi ke 315. Di bulan Mei, kita harus naikin lagi. Dari 315 ke 621. Nah, kan naiknya gila nih ya, 300. Di bulan Juni juga sama. Kita harus naikin lagi dari 621 ke 910. Nah, summary-nya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bikin satu tabel lagi ya, boleh kita bikin satu tabel lagi. Isinya mirip-mirip ya. Net demand kita ambil, net kumulatif demand kita ambil. Bapak Ibu boleh ambil dari tabel Ibu yang pertama, Bapak Ibu yang pertama ya. Kemudian ditambahkan sama kolom yang total units produce per workers ya. Produce per workers. Kemudian di sampingnya ditambahkan kolom kumulatif sekarang. Jadi ditambahkan Bapak Ibu. Jadi bulan Januari tambah Februari, Februari tambah Maret gitu. Sampai ketemu kumulatif di akhir.
Nah, untuk total numbers of workers needed, Bapak Ibu, kalau tadi kan di tabel sebelumnya kan parsial, kebutuhannya segitu. Nah, kalau sekarang kita hitung realnya. Kalau kita kumulatifkan dalam bukan setengah tahun ya, kan Januari sampai Juni ya, setengah tahun, maka bagaimana caranya? Tadi untuk yang pertama kan kita sudah tahu butuh 267. Nah, untuk yang bulan Februari, cara menghitungnya adalah 1420, jadi net kumulatif demand dibagi sama kumulatif total units produced per workers. Jadi 1420 dibagi sama 6,448. Hasilnya kalau di kalkulator Bapak Ibu ketemunya 220,22. Nah, kembali kalau misal kita mau menghitung orang, maka kan tidak bisa kita dalam koma, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 221. Nah, begitupun hitungan untuk bulan Maret, April, Mei, Juni sama. Nah, yang Bapak Ibu sekarang buat tabelnya itu adalah capacity planning kalau kita menggunakan level strategi Bapak Ibu. Kita menggunakan level. Yang tadi sebelumnya itu adalah case strategi. Kalau dengan case kita harus merekrut dan melay-off perusahaan, merekrut dan melay-off karyawan, ya. Kalau yang di level strategi, maka kita melihat dari angka sekarang yang kita punya, karyawannya sejumlah 300, kira-kira kita butuh berapa sih? Gitu. Kira-kira kita butuh berapa supaya demand-nya tercapai, tapi kita tidak, apa istilahnya, menzolimi gitu ya. Kita tidak menzolimi karyawan. Nah, maka yang kita gunakan adalah level strategi. Nah, jadi kita tidak berusaha melay-off, tapi ya sudah dari awal kita merekrut sebanyak 111 workers. Asumsinya hingga bulan Juni kita masih bisa survive tanpa melakukan layoff. Tapi implikasinya apa? Implikasinya adalah kita harus mengkalikan sekarang. Kalau di level, kita kan harus mengkalikan 111 workers. Kalau hire kan kita butuh $500, ya kan? Kita kalikan $500. Kalau yang di case strategi, kita harus hitung-hitungan nih. Kita melay-off berapa, kita hire berapa. Nah, kalau unit SDM, ya, unit SDM Bapak Ibu, pasti fokusnya adalah berapa biaya untuk fixed cost-nya. Lebih murah yang mana? Ya, lebih murah yang mana? Kalau memang lebih murah yang case strategi, mungkin SDM akan cari cara, ya sudah case aja. Tapi mungkin nanti dicari skemanya yang tidak jahat-jahat sekali. Gitu ya. Nah, kalau level, kita udah jelas bahwa kita harus merekrut 111, tidaknya mulai bulan Februari. Gitu ya. Tidaknya mulai bulan Februari. Nah, itu hitung-hitungannya kalau dari SDM. Nah, kalau dari kita, sudut pandang supply chain, ya, yang kita fokus adalah inventory, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita sudah meng-hire 111 workers dari bulan Januari, Bapak Ibu, ya, padahal untuk menutupi jumlah permintaan yang 780, sebenarnya kita cukup dengan 267 orang. Tapi kan kita komit untuk tidak melakukan layoff dan hire dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kita yaudah rekrut aja mulai bulan Januari. Sehingga kalau demand 780 saja itu sudah cukup dikerjakan 267 orang, kalau sekarang kita punya 411 workers, pasti kita akan kelebihan produk. Nah, kelebihan produk ini yang nanti akan menjadi inventory kita, Bapak Ibu. Kita punya persediaan produk kita akhirnya, yang belum tentu terserap pasar. Nah,
Dalam dunia inventory, kita melihat inventory ini bukan adalah, ya nggak apa-apa dong Pak, kan kita punya persediaan. Suatu saat kan kalau ada permintaan, bisa kita jual. Benar, kalau ada permintaan. Kalau nggak ada, berarti kan kita sudah mengeluarkan uang buat membuat produk segitu banyaknya, tapi nggak terjual. Nah, concern kedua, Bapak Ibu, kalau kita mempunyai persediaan, kan kita nggak bisa, oke ada persediaan, kemudian kita taruh di ruangan, kemudian ruangannya kita matikan, AC kita matikan. Kalau produk Bapak Ibu sensitif terhadap udara, maka produk itu akan rusak. Contoh barang elektronik. Barang elektronik yang tidak ada kardusnya, kemudian dia ditaruh di ruangan lembab, pasti dia kan lebih cepat mudah berkarat. Maka harus dinyalakan. Ruangan itu harus dinyalakan untuk mengatur suhunya. Nah, untuk mengatur suhu Bapak Ibu, ada biayanya. Nah, biaya yang timbul karena kita merawat inventory, biasanya kita sebut namanya inventory cost. Nah, kita sebutnya namanya inventory cost. Nah, jadi concern-nya banyak Bapak Ibu dalam capacity planning. Si SDM dia harus menentukan berapa SDM-nya, kita sebagai orang produksi harus menentukan di mana level produksinya dan apakah baik-baik saja dengan memiliki inventory sebegitu banyaknya. Muaranya tetap sama Bapak Ibu, muaranya adalah hitung-hitungan uangnya. Nah, itu kenapa Bapak Ibu yang saat ini mungkin Bapak Ibu sedang menempuh perkuliahan di teknik industri, ketika Bapak Ibu di semester-semester awal, Bapak Ibu akan dikasih pengetahuan mengenai keuangan. Karena seorang teknik industri, selain bisa menghitung, juga perlu mengerti keuangan. Dan Bapak Ibu yang dari disiplin ilmu lain, yang saat ini sedang bergabung, tidak ada salahnya Bapak Ibu juga mulai belajar keuangan. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, sebaiknya mengerti dan mengetahui setiap keputusan Bapak Ibu, muaranya akan dihitung dalam keuangan. Sehingga ada baiknya setiap keputusan atau setiap rekomendasi keputusan yang akan diajukan ke manajemen, muaranya adalah dalam rangka penghematan keuangan. Nah, ini juga masukan buat karir Bapak Ibu yang saat ini mungkin ada yang sedang menyaksikan dan sedang bekerja, untuk mengajukan rekomendasi ke manajemen, untuk membuat sebuah keputusan-keputusan baru, diperlukan sekali pengetahuan akan keuangan selain core pekerjaan job desk Bapak Ibu sekarang. Jadi kalau misal di sini ada beberapa mahasiswa teknik industri gitu, oh mungkin teman-teman jadi ngerti gitu, oh ternyata ini toh kenapa waktu itu diajari akuntansi biaya misalnya. Jadi karena memang akan kepakai pada nanti waktunya. Nah, setelah kita tahu mengenai capacity planning, Bapak Ibu, berikutnya yang tidak kalah penting dalam fasilitas adalah manufacturing methodology. Nah, kita yang berbisnis dalam bidang produksi, ya di bidang manufaktur gitu ya, bukan yang di bidang jasa. Jasa pun juga sebenarnya bisa. Gitu. Cuma di sini kita lebih menyorotinya ke manufacturing. Okay. Kenapa kok kita butuh manufacturing atau production methodology, Bapak Ibu? Ya, setelah kita tahu kapasitasnya, kita juga perlu tahu metode produksi kita tuh seperti apa, metode manufacturing kita tuh seperti apa. Kenapa sih kok butuh gitu ya? Diperlukan untuk design to produce product before or after demand arrive. Kalau saya recall ke SG strategi tadi, kita punya dua Bapak Ibu ya, ada push dan ada pull. Ya, pada strategi push kita harus memproduksi sebelum customer demand arrive. Ya, maka kita harus tahu kalau kita harus memproduksi produknya sebelum customer arrive, kita harus pakai manufacturing metodologi yang mana? Make sense ya Bapak Ibu ya. Begitupun ketika demand arrive-nya kita harus mulai produksi atau menyiapkan produk kita setelah demand arrive Bapak Ibu. Maka kita harus tahu manufacturing metodologinya ada di mana. Ya.
Yang kedua, decide to stock the product dalam kurung inventory or produce just in time. Kita harus berpikir, apakah nggak apa-apa kalau kita produksi duluan, sehingga mengakibatkan kita punya inventory, di mana tadi implikasinya kalau kita punya inventory ada namanya inventory cost. Biaya lagi buat perusahaan gitu ya. Atau sebaiknya ya sudah, kita produksi aja, ketika ada permintaan kita produksi. Nah, yang ketiga adalah reflect the strategy you choose. Ya, contoh, kalau misalnya kita bergerak di bidang atau bisnis FMCG, fast moving career goods ya Bapak Ibu, maka kita harus tahu kita kan tidak boleh absen di pasar, ya. Seharusnya kita selalu ada di market agar kita tidak kehilangan konsumen. Konsumen tidak pindah ke produk kompetitor. Artinya kita harus memproduksi sebelum customer demand arrive. Nah, jadi kalau kita memilih strategi cost, maka kita harus produksinya sebelum customer demand arrive. Kalau kita misal fashion product, gitu ya, kita fashion product, kita ambil yang responsif, kita kan nggak ngerti nih customer-nya mau kayak gimana. Jadi ya sudah, nanti kita memproduksinya setelah customer demand arrive. Nah, jadi reflect the strategy you choose. Yang banyak kesalahan tuh juga di sini. Jadi kita strategi yang kita pilih supply chain strateginya apa, tapi manufacturing metodologinya apa. Akhirnya biayanya bengkak. Sama, kadang juga ada yang kebalik pola berpikirnya. Manufacturing metodologi dulu sudah ada, kemudian dia ganti supply chain strategi. Sudah kadung investment, sudah kadung investing, sudah kadung beli alat. Tapi dia tiba-tiba di tengah jalan berpindah. Yang semula dari cost ke responsif. Nggak salah, cuma akhirnya kita butuh biaya lagi di tengah-tengah. Kayak gitu. Maka sebaiknya supply chain strategy, kemudian information, dan sekarang juga manufacturing methodology dan facilities, kita harus tahu dulu kita mau ke arah mana sih. Nah, makanya tadi keputusan competitive advantage dan supply chain strategi didukung oleh keputusan-keputusan atau hal-hal yang kita bahas sekarang ini. Nah, kemudian apa aja sih Pak metodologinya gitu ya? Mainly di bidang supply chain ada 5 metodologi yang lazim dan umum digunakan. Yang pertama adalah make to stock atau biasanya disingkat dengan MTS ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering membaca artikel bisnis atau artikel ilmiah, banyak istilah-istilah itu disingkat dalam 3 huruf biasanya. MTS, MTO gitu. Jadi banyak istilah-istilah yang disingkat dalam 3 huruf. Nah, ini juga ada berikutnya make to order atau MTO. Ya. Ada juga assembly to order atau ATO. Ada juga engineer to order atau ETO. Dan yang terakhir adalah project based order atau PBO. Oke. Nah, letak pembedanya di mana sih Pak? Ya. Nah, letak pembedanya di sini, Bapak Ibu. Jadi, kalau seandainya kita adalah perusahaan yang mengambil strategi cost, ya, contohnya adalah FMCG, gitu ya. Kita membuat pasta gigi, kita membuat sabun, karena kita khawatir, produk kita kalah di market, maka kita harus menyiapkan produk akhir kita itu sebanyak-banyaknya. Produk akhir itu ya kalau misal kita punya Pepsodent itu kan ada beberapa varian ya, Bapak Ibu ya. Ada yang natural, ada yang aloe vera, ada yang mint gitu ya. Close up juga sama, ada beberapa, ada close up mint, ada close up fire freeze gitu ya. Nah, ini kita harus menyiapkan semua produknya itu di level finish product, artinya produk akhir. Ya. Kalau kita adalah perusahaan FMCG, artinya manufacturing metodologi yang harus kita ambil adalah make to stock. Mau nggak mau, make to stock.
Daripada kita nggak punya inventory, kemudian customer kita beralih ke kompetitor lain, mending kita nyimpen inventory, tapi produk kita ada terus di masyarakat. Trade off lagi, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya, Bapak Ibu pernah dengarkah ada produsen laptop Indonesia namanya Bion, Buy Your Own Needs? Pernah dengarkah? Jadi di Indonesia itu pernah ada produsen laptop namanya Buy Your Own Needs. Jadi kita kalau mau beli laptop, contoh saya mau beli laptop HP gini ya, ini kan speknya sudah ditentukan. Jadi RAM-nya 4 GB, kemudian hard disk-nya DDR3 gitu ya. Kemudian prosesornya i5. Kalau di laptop Bion, by Bion itu dari singkatan, Bapak Ibu ya. B-nya buy, Y-nya your, O-nya owns, N-nya needs. Jadi buy your own needs. Jadi kita bisa meng-custom laptop kita. Jadi saya mau laptop yang tipis. Prosesornya i7. Kemudian DDR-nya DDR4 atau pakai apa sekarang ya? SSD gitu. Kemudian RAM-nya saya mau 8 GB. Itu bisa. Jadi kita artinya si Bion tadi itu produk akhirnya bukan produk jadi laptop, tapi namanya modular komponen. Namanya modular. Jadi modular itu ya part by part, tapi tinggal gabungin aja, assemble. Jadi layarnya sudah ada, prosesornya sudah ada. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi banyak contoh, misal mobil. Mobil tuh begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita misal mau beli Toyota Avanza, kita tuh sekarang bisa milih Toyota Avanza-nya mau yang manual apa mau yang matic, mau yang racing apa yang standard, mau yang warna apa. Itu kita bisa custom dulu. Nanti dari pabriknya baru mengassemblekan. Ya. Jadi pabrik mobil itu sekarang sudah ATO Bapak Ibu. Itu ATO. Jadi assemble to order. Ada order baru mereka bikinkan. Mereka sudah punya part-part modularnya. Jadi modular komponen. Ya. Kemudian kalau MTO gimana? Nah, kalau MTO ini dia nyimpennya bukan modular, tapi raw material. Contoh, mebler, produsen mebel. Jadi misal dia bikin kursi. Sekarang itu kan banyak perusahaan mebel itu yang custom. Ya. Jadi misal saya mau kursi, tapi kakinya cuma 3 aja, misal. Ya, kakinya cuma 3 aja. Terus modelnya jangan pakai kayu yang kotak, tapi kayu yang runcing, misal. Sekarang kan lagi model kayak gitu. Kemudian seatnya jangan yang kotak, tapi seatnya yang bulat, misal. Nah, maka si pabrik mebeler tadi, mereka tidak akan menyiapkan dulu bentuk kakinya gimana, mereka nggak akan menyiapkan. Nah, mereka menyiapkan setelah mereka dapat ordernya. Oke, saya buatkan mau berapa, mau 4, mau berapa. Nah, itu dia make to order. Nah, posisi produknya itu bukan di modular, bukan di finish product, tapi posisinya di raw material. Jadi mereka sudah punya kayu-kayunya. Mereka nyetoknya kayu. Nah, beda lagi Bapak Ibu, kalau misal kita bicaranya ETO atau PBO, ya, engineer to order atau project based order. Ya, project based order itu bagaimana? Contoh project based order itu adalah perusahaan jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu tidak akan punya inventory apa-apa, ya, kecuali mesin. Kadang-kadang kan mereka punya mesin sendiri, mereka punya alat berat sendiri. Inventarisnya itu, mereka memang sudah punya. Jadi tiap dapat project mereka nabung buat beli alat. Tapi kan setiap project kan beda-beda. Ada project yang minta aspalnya tebelnya 5 cm. Ada project yang minta gorong-gorongnya tipe betonnya tipe A. Ada yang minta tipe B. Jadi mereka tidak akan punya inventory apa-apa. Sehingga letak titik mulainya, ya, titik simpannya produknya adalah di engineering dokumen. Engineering dokumennya dulu, ya. Gambarnya mana? Terus material yang dibutuhkan apa? Baru saya nawar. Kalau memang tawaran saya cocok buat Bapak Ibu, monggo dilanjutkan. Kalau enggak ya sudah. Nah, itu yang ETO atau PBO. Itu kalau di bidang jasa. Kalau di bidang manufaktur adalah
buat kapal Bapak Ibu. Ya, kapal itu kan besar, biayanya mahal. Jadi kalau kita mau nyetok kapal kan takut nggak ada yang beli. Akhirnya orang bikin kapal tuh by project atau by request. Mau model gimana nih? Mau model Titanic, apa mau model yacht gitu ya? Model gimana? Bahannya mau apa? Berapa cerobong misal? Mau dikasih cabin berapa? Nah, itu namanya project based order atau engineer to order. Jadi kalau di kapal ya udah dibikinkan dulu, biasanya digambarin sama mereka gambar, mereka keluarin spek, mereka tawarin harganya ke customer. Pakai SPPH. Mereka keluarin. Kalau emang oke ya sudah nanti kita buatkan. Nah, kalau di bidang supply chain ya, di bidang supply chain, ini kan Bapak Ibu ngelihat segitiga kebalik ya, segitiga kebalik warna merah. Di supply chain, istilah segitiga kebalik warna merah ini adalah decoupling point. Decoupling point, artinya titik berhentinya. Ya, titik berhentinya. Contoh make to stock berarti titik berhentinya Bapak Ibu adalah di finish product. Ya. Kalau di ATO, titik berhentinya Bapak Ibu ada di modularnya. Ya. Maka jangan ngerakit dulu, berhenti aja di modular. Ya. Kalau di MTO, Bapak Ibu berhentinya di raw material. Dalam bidang supply chain Bapak Ibu, semakin kita tarik mundur di coupling point, maka itu semakin bagus bisnisnya. Ya, maka semakin bagus bisnisnya. Contoh, misal kita punya pabrik mebel, gitu ya, yang sebelumnya kita harus nyetok, gitu ya. Saya harus bikin kursi dulu 10 buah, saya harus bikin meja dulu 10 buah. Kemudian saya sewa tempat buat showroom mebel saya. Ya, artinya orang juga belum tentu mau beli mebel saya karena modelnya nggak cocok. Ya, tapi sebagai awalan, saya mau nggak mau harus nyetok dulu. Biar orang tahu bahwa saya ini loh, saya bisnis mebel. Ya. Nah, yang Bapak Ibu harus lakukan dalam bisnis adalah Bapak Ibu harus bisa narik sejauh mungkin ya titik Bapak Ibu berhenti. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu berhenti masih di finish product, Bapak Ibu harus upayakan supaya orang itu pesan dulu baru Bapak Ibu bikin. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Kalau enggak apa? Kalau enggak kita punya inventory, kita harus merawat inventory kita, ada inventory cost, iya kalau laku, kalau enggak gimana gitu ya. Padahal untuk membuat produk itu kita harus mengeluarkan uang. Maka di supply chain, semakin mundur di coupling point-nya, disebutkan bahwa bisnis itu semakin baik. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bergeser. Yang semula Bapak Ibu make to stock, Bapak Ibu harus upayakan Bapak Ibu menjadi assemble to order. Bapak Ibu siapkan modularnya. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak butuh waktu lama untuk merakit satu kursi, untuk merakit satu meja. Begitupun Bapak Ibu juga harus tarik mundur lagi. Kalau bisa Bapak Ibu sedia kayunya aja. Betul-betul Bapak Ibu cuma kasih gambar, kalau mau ya saya bikinkan. Tapi tunggu waktu katakan 2 minggu atau 1 bulan. Jadi biarkan orang-orang atau customer Ibu menunggu. Semakin mereka mau menunggu Bapak Ibu, artinya produk Bapak Ibu semakin ditunggu. Mereka rela untuk menunggu. Itu dari sudut pandang supply chain ya Bapak Ibu ya. Sudut pandang supply chain. Nah, ini kejadian juga ketika dulu saya berbisnis, saya rumah makannya kan makanan jadi. Sehingga di coupling point saya itu ada di finish product. Masalah timbul ketika hari itu demand-nya sepi Bapak Ibu, maka produk saya nggak kejual. Ya, mau saya promoin gimana? Misal mau saya potong harga nih, karena udah nggak bisa lagi buat besok, toh customer-nya juga nggak mau datang ke kita. Gitu. Nah ini yang saya rasakan. Makanya sekarang sudah mulai bermunculan di Instagram, gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka menunjukkan gambarnya, kemudian difoto, mereka promoin di Instagram, tapi mereka sistemnya adalah pre-order. Itu adalah upaya dari sudut pandang supply chain untuk menarik decoupling point-nya yang semula finish product menjadi modular, atau dari yang modular menuju ke raw material. Dampaknya apa? Dampaknya kita sebagai customer nggak bisa kita pesan sekarang, dapat sekarang. Tapi secara biaya, secara supply chain cost, bisnis yang seperti ini semakin sehat. Karena kita bisa mengontrol kapan kita belanja, kapan kita harus buat.
Jadi kalau Bapak Ibu mau mulai merintis bisnis, belum punya tempat untuk sewa, baru masih rumahan, sangat cocok untuk bisnis-bisnis yang pre-order. Nah, berikutnya yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah kalau tadi manufacturing methodology, sekarang adalah manufacturing layout Bapak Ibu. Ini masih berhubungan ya. Dalam manufacturing layout sebenarnya ada beberapa banyak ada beberapa layout ya. Yang saya sampaikan di sini adalah tiga layout yang pada umumnya digunakan. Yang lain masih ada lagi, ada grup teknologi, ada seluler layout, jadi masih banyak ya. Tapi ini adalah tiga yang umum kita gunakan dalam manufacturing layout untuk mendukung manufacturing methodology. Yang pertama Bapak Ibu, manufacturing layout-nya adalah product layout. Ya, bisa Bapak Ibu lihat di sini ada contoh gambarnya. Kalau kita bicara product layout, maka yang bergerak adalah produknya Bapak Ibu. Ya, di situ ada bentuk kotak panjang, itu diistilahkan konveyor Bapak Ibu. Ya, jadi produknya jalan, ya, produknya jalan, mesinnya sudah nempel di line itu, sudah nempel di lini itu. Jadi itu kan ada kotak-kotak warna biru ya Bapak Ibu ya. Kotak-kotak itu mewakili prosesnya masing-masing. Misal saya ambil contoh, saya produsen besi, saya produsen besi, ya. Dalam pembuatan besi ada beberapa mesin yang harus saya gunakan. Misal mesin pemanas, berikutnya adalah mesin pemotong, berikutnya adalah mesin rolling, berikutnya lagi adalah mesin pemotong lagi. Jadi at least saya butuh 4 mesin. Maka mesin-mesin tadi harus tersedia di lini saya, di konveyor saya. Saya tidak akan memindahkan produk saya ke tempat lain untuk dipotong. Alat potongnya yang datang ke produk saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Namanya product layout. Ya. Di sini ada kalimat facilities are organized by product. Jadi fasilitasnya disusun berdasarkan produknya. Nah, ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Ciri-cirinya adalah high volume, but low variety of products. Ini kurang low ya. High volume, but low variety of products. Jadi demand-nya banyak Bapak Ibu. Ya, demand-nya banyak, high volume, but low variety of products. Contoh, yang banyak menggunakan produk layout itu adalah minuman kemasan. Name it, apa? Misal Minute Maid Pulpy Orange, atau Coca-Cola, atau Fanta. Nah, itu kan semuanya di bawah Coca-Cola Amatil, ya, produk-produk tadi. Nah, biasanya mereka punya line sendiri-sendiri. Jadi ada line untuk Coca-Cola, ada line untuk Fanta, ada line untuk Minute Maid. Ya, ada line untuk Minute Maid. Nah, jadi line-nya dedicated. Jadi mereka nggak cuma satu line, tapi itu digunakan gantian untuk Coca-Cola, gantian untuk Fanta. Kalau dia sudah masuk fase high volume, biasanya mereka akan punya lini sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian long continuous production line. Selain Coca-Cola atau minuman botol yang kayak gini juga biasanya semen ini juga gini Bapak Ibu, jadi produk yang jalan. Kemudian pupuk, ya, saya pernah ke Petrokimia Gresik, itu juga produknya yang jalan, fasilitasnya yang diam, gitu ya, produknya jalan. Kemudian apa ya? Ya kebanyakan itu, karena mereka biasanya menggunakan continuous production line. Nah, contoh yang kedua adalah proses layout. Nah, berbeda dengan produk layout, kalau ini mesin-mesinnya dikelompokkan ke fungsi mesinnya. Kalau tadi saya contohkan, kalau pabrik besi, di lini saya kan ada mesin mesin pemanas, ada mesin pemotong, ada mesin rolling, ada mesin motong lagi, itu kan dalam satu line yang sama. Nah, kalau ini, gedung kita dibagi-bagi nih. Ada yang khusus mesin untuk motong misal, ada mesin yang khusus untuk manasin gitu, ada mesin yang untuk rolling, jadi sendiri-sendiri. Dan biasanya produk itu
habis dari rolling, bisa jadi mundur lagi gitu, dipanasin lagi gitu. Nah, jadi produknya yang jalan kemana-mana, dan dia bisa bolak-balik. Gitu ya. Contoh di sini, job X ya, di garis gambar ini, job X. Dia pertama receiving and raw material storage. Disimpan dulu nih, diterima, disimpan. Habis itu raw materialnya dikeluarin, masuk ke proses namanya foundry. Ya, foundry, berikutnya dia lanjut ke rak mesin. Pindah departemen Bapak Ibu. Ya, pindah departemen, habis itu dibalikin lagi ke foundry Bapak Ibu. Ya, dibalikin lagi ke foundry. Baru lanjut ke publication. Gitu ya. Jadi dia memungkinkan untuk kembali. Kalau yang lain dia biasanya tidak kembali. Jadi udah langsung satu line, di akhir adalah pengemasan. Nah, ini masih mungkin kembali. Nah, contoh apa? Contoh adalah mobil. Mobil itu susah, Bapak Ibu, kalau mau dijadikan satu line full. Pasti dia akan menuju ke departemen lain. Contoh, biasanya untuk merakit satu mobil utuh, mereka menggunakan product layout. Begitu jadi, mereka pindah departemen, ngecat. Mobilnya disetir, udah nggak pakai line lagi. Nah, maka dia berubah ke proses layout. Dari pengecatan, mereka nanti pindah lagi ke bagian testing. Ada departemennya sendiri. Ini namanya proses layout. Nanti misal setelah dicoba ternyata bannya ogle-agle gitu. Bannya ogle-agle, maka dia kembali lagi ke machining. Dibenerin di sana. Atau dia ada departemen lagi, misal departemen repair dan QC. Mungkin dibenerinnya di situ. Nah, itu proses layout. Nah, ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau proses layout, facilities are organized around specific activities or process. Jadi fasilitasnya diorganize sesuai specific activities atau specific proses. Makanya ada namanya foundry sendiri, craft machine sendiri, gitu ya, fabrication sendiri. Dan biasanya mereka lokasinya pisah-pisah, gitu ya. Nggak jadi satu line. General purpose equipment and skilled personnel. Jadi kita butuh skill personel. Ya. Kita butuh skill personel dan general purpose equipment. Ya, karena misal saya ambil contoh di raft machine, bisa jadi machiningnya ada beberapa di raft machine itu. Sehingga kita butuh operator yang bisa ngoperasiin beberapa mesin itu. Nah, skilled personnel. Kalau di proses layout, ya sudah orangnya pokok taunya ya line itu. Kalau ada mesin di luar line itu, dia biasanya nggak tahu. Nah, kalau di proses layout, orang yang berada di departemen itu harus tahu fungsi beberapa mesin di departemen tersebut. Gitu ya. Nah, untungnya apa? Untungnya kalau proses layout, kita bisa membuat high degree of product flexibility. Contoh tadi modular. Ya, misal pesan mobil, mau yang tipe sport, mau yang tipe standar, mau yang warna kuning, warna oranye, sangat mungkin. Tapi kalau kita bicara semen, semen itu cuma ada dua produk. Semen OPC sama semen PPC. Semen PPC itu yang Bapak Ibu gunakan untuk ngelabur rumah, itu semen PPC. Kalau semen industri namanya semen OPC. Ya udah cuma dua itu. Nggak ada semen OPC mix PPC, nggak ada. Semen OPC warna merah, nggak ada. Semen ya warnanya kayak gitu. Jadi tidak ada product flexibility. Makanya model layoutnya adalah product layout. Nah, kalau misal kalau dihubungkan sama MTS, MTO apa Pak hubungannya? Biasanya produk layout itu digunakan untuk produk-produk yang make to stock karena dia high volume. Nah, kalau produk-produk yang ATO atau MTO, biasanya mereka masih bisa menggunakan proses layout. Produk yang dipindah-pindah karena volumenya kecil. Nah, kalau engineer to order ETO atau PBO, biasanya kita menggunakan namanya fixed position. Fixed position itu, Bapak Ibu, jadi misal kita mau bikin kapal. Kapalnya kan nggak mungkin dipindahin antar departemen ya. Jadi kan mau nggak mau kapalnya berhenti di satu titik. Yang bergerak apa? Yang bergerak adalah mesinnya. Misal kita harus ngelas nih bagian buritan kapal, maka ya mesin las yang datang. Kita las dulu.
Saatnya misal sekarang ngecat, ya udah saatnya sekarang kita ngecat. Mesin catnya yang datang ke tempat itu. Kayak pesawat, kayak kilang minyak. Saya pernah datang ke PT Barata, waktu itu dia lagi bikin kilang minyak. Jadi ya udah di tempatnya, kilang minyaknya di situ, mesinnya di sekitarnya. Nanti kalau udah selesai, mesinnya kilang minyaknya diangkat pakai crane, ya. Kilang minyaknya diangkat pakai crane, kemudian nanti ngelasnya di tempatnya. Misal itu diantar ke Bandara Juanda, maka ngelasnya di sana. Jadi bentuknya modular. Tapi selama pembuatan, benda itu fix di dalam garasinya. Nah, itu namanya fixed position. Nah, ini karakternya. Characterized by large construction project, such as ship building. Pesawat, kapal, kilang minyak, apalagi yang besar-besar biasanya kita pakai fixed position. Size or nature of the product requires minimal or no movement. Jadi pergerakannya sangat minimal atau tanpa movement sama sekali. Ya. Item being worked remain stationary. Ya. Itemnya tetap diam, while workers, materials, and machine are moved around. Ya, Bapak Ibu ya.